billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Pada ayat yang telah disebutkan, Allah memerintahkan seluruh umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk senantiasa berperilaku lemah lembut, menjauhi sikap keras dan hati kasar, supaya orang-orang yang berada di sekitar kita tidak menjauhkan diri dan menciptakan lingkungan yang tidak rukun. Lalu kita harus memaafkan kesalahan satu sama lain dan bermusyawarah dalam memecahkan suatu urusan atau kelompok. Permasalahan dalam suatu kelompok, setelah memutuskan sebuah perkara, kita wajib bertawakal atau menyerahkan urusan kita kepada Allah demi menciptakan lingkungan yang tentram, mencerminkan Islam sebagai agama yang merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah berpesan dalam hadis dari Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa semua umat Islam tidak boleh saling memerangi atau bermusuhan selagi mereka mendirikan sholat bersama. Maksudnya, sebagai Muslim kita harus menerapkan sikap kepemimpinan, yakni mencintai dan dicintai oleh umat, serta peduli kepada seluruh rakyat ataupun anggota yang dipimpinnya. Pada video ini, diceritakanlah di sebuah kelas ada 4 orang yang terbelah menjadi 2 pihak berlawanan. Saat itu, suatu organisasi sedang mengadakan diskusi berkenaan pencurian uang kas. 1 orang dari pihak A, 1 orang dari pihak B, kedua orang sebagai pihak menengah. Mereka bermusyawarah supaya tidak saling menyalahkan satu sama lain terus-menerus. Juga menemukan jalan keluar sebelum masalah tersebut merembet ke ranah yang lebih luas. Dalam perbincangan tersebut, orang-orang yang terlibat memang akan diuji dengan pendapat atau pandangan masing-masing. Namun, mereka harus menemukan mufakat agar bisa selamat dari salah paham yang membahayakan tali kekerabatan. Kita harus menyiapkan kelapangan hati supaya tidak termakan emosi. Dengan hati yang dipenuhi keikhlasan, mereka akan mampu menemukan akhir dari diskusi yang berdampak baik bagi semua pihak. Pada ayat yang telah disebutkan, Allah memerintahkan seluruh umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk senantiasa berperilaku lemah lembut, menjauhi sikap keras dan hati kasar, supaya orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita tidak menjauhkan diri dan menciptakan lingkungan yang tidak rukun. Lalu, kita harus memaafkan kesalahan satu sama lain dan bermusyawarah dalam memecahkan suatu urusan atau permasalahan dalam suatu kelompok. Setelah memutuskan sebuah perkara, kita wajib bertawakal atau menyerahkan urusan kita kepada Allah demi menciptakan lingkungan yang tentram, mencerminkan Islam sebagai agama yang merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Kesimpulannya, kepada sesama muslim, kita harus bisa berperilaku lemah lembut dan menerima pendapat orang lain ketika bermusyawarah untuk memutuskan suatu perkara bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.